Shalom, Bro and Sis semuanya. Kembali lagi ya, senang sekali. Hari ini kita bisa berfellowship lagi, bersekutu lagi bersama. Jadi, hari ini aku mau membagikan dengan tema nutrisi, semua nutrisi yang kamu butuhkan dalam kehidupan Kristus, di dalam Kristus. Nah, alternatif judul materi kali ini bisa pokok anggur yang benar, karena kita akan mendalami hal ini juga hari ini. Seperti yang saya sampaikan materi minggu lalu, bulan lalu. Jadi aku akan dalami juga pokok anggur yang disampaikan pada Yesus oleh Yesus. Sebelum itu aku mau membawa kita semua untuk melihat kembali review ya pada materi-materi yang pernah disampaikan waktu lalu. Review sedikit karena ini juga beberapa fondasi dan ini juga kesadaran yang sangat membantu dalam kita mengerti dan mendalami materi kali ini. Jadi aku mau bawa kesadaran itu karena akan sangat membantu. Nah, fondasi firman pada materi lalu itu yang pertama pada materi berdiri tegak dalam kemenangan di hadapan musuh, itu aku di situ mengungkapkan bahwa musuh terbesar yaitu penguasa kegelapan atau penguasa langit atau penguasa udara itu ternyata adalah kematian atau maut. Dan esensi dari kematian atau maut itu adalah keterpisahan dengan Tuhan. Makanya kita yang sudah lahir baru, dilahirkan dari atas, sudah bersatu menjadi satu kesatuan dengan Kristus, Sang Kehidupan. Makanya kita sekarang sudah tidak di bawah dominasi atau tidak lagi di bawah kuasa kegelapan. Tetapi kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Nah, sudah dibawa ke dalam Kristus. Menurut Kolose 1 ayat 12-20 dan Efesus 1:2. Kita tidak hanya disalibkan bersama Kristus, bersatu dalam kematian dan kebangkitannya, tetapi kita juga bersatu di dalam kenaikannya juga. Nah, pada Efesus 2 ayat 6 dikatakan, Dia membangkitkan kita bersama Kristus. Ini versi yang The Passion Translation. Dia membangkitkan kita bersama Kristus yang ditinggikan, dan kita naik bersamanya ke dalam kesempurnaan dan otoritas mulia alam surgawi. Karena kita sekarang duduk bersama sebagai kesatuan dengan Kristus. Nah, dia membangkitkan kita bersama Kristus yang ditinggikan. Dan kita naik bersamanya ke dalam kesempurnaan dan otoritas mulia alam surgawi. Karena kita sekarang duduk bersama sebagai satu dengan Kristus. Nah, ini realitasnya. Realitanya kebenarannya itu, kita sekarang ya bro ya, bukan nanti. Nah, kita sekarang juga sudah ikut dibangkitkan dan naik bersama ke dalam kemuliaan dan otoritas tertinggi di dalam kesatuan Kristus. Di Efesus 1 kita mengetahui bahwa Kristus telah menang terhadap penguasa kegelapan, penguasa langit, penguasa udara, telah menang terhadap maut. Dah, Bapa menempatkan segala kuasa dan otoritas di bawah kaki Yesus Kristus. Dan Yesus sekarang telah didudukan di sebelah kanan Bapa. Itu di Efesus 1. Dan tadi kita baca Efesus 2-nya. Kita sekarang juga telah didudukan di sebelah kanan Bapa di dalam kesatuan Kristus. Yang ada di dalam Kristus, kita sudah dan terus-menerus menghidupi realitas surgawi ini. Menghidupi realitas Taman Eden, di mana kita memiliki otoritas dan kuasa seperti yang tergambar pada Taman Eden. Tetapi lebih besar lagi kemuliaannya. Kenapa, Bro and Sis? Karena sekarang kita sudah bersatu menjadi satu kesatuan dengan Roh Tuhan, yang mana kita berpartner, bekerja sama di dalam tiap perkara kita. Dia yang memampukan kita, dialah sumber kita. Nah, lalu pada materi New Creation, ciptaan baru, di situ aku sudah menyingkapkan bahwa kita hidup di dua alam secara bersamaan, yaitu alam surgawi, yaitu alam roh, dan alam alamiah, alam atau alam materi.
Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita berjalan di dalam kemuliaan alam surgawi ini melalui roh di dalam bumi ini atau alam jasmani. Itu aja sedikit reviewnya, kita masuk materinya. Nah, bagaimana sih kehidupan itu mengalir di dalam anak Tuhan dan melalui anak Tuhan? Bagaimana kehidupan itu mengalir di dalam anak Tuhan dan melalui anak Tuhan? Kita mau belajar dari salah satu perumpamaan yang diungkapkan Yesus. Pada Yohanes 15, di situ Yesus menyatakan perumpamaan pokok anggur yang benar. Tetapi sebelumnya, kalau mau mengetahui konteksnya, itu, di sini Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Pada Yohanes 14, pasal sebelumnya, Yesus waktu itu sedang menguatkan dan menyatakan kebenaran bahwa Roh Tuhan akan masuk dan tinggal di dalam murid-muridnya. Dia berkata di Yohanes 14-nya, kebacakan, firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Aku telah mengatakan semua itu kepadamu selagi aku masih tinggal bersamamu. Namun penghibur, yakni Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, dia akan mengajar dan mengingatkan kamu mengenai segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Pada saat itu Roh Kudus belum turun ya, dan belum tinggal pada setiap murid-muridnya. Tetapi kita sekarang realitasnya adalah Roh Kudus, Roh Tuhan itu sendiri, Roh Kristus, Roh yang membawa pembebasan dengan kebenaran yang sama seperti Yesus, Roh yang sama seperti Yesus, itu sudah bersatu dengan kita. Nah, baru kita masuki Yohanes pasal 15 ini yang kita mau pelajari lebih dalam lagi. Aku akan breakdown per ayat mengenai perumpamaan pokok anggur yang benar, the true vine. Kita masuk Yohanes 15, ini versi IMB, Indonesian Modern Bible. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakku adalah pengelolanya. Nah, di sini kenapa sih Yesus yang menjadi pokok anggur di dalam perumpamaan ini? Karena Yesuslah God the Son, Tuhan Anak. God the Son, Tuhan Anak, ini yang dikirim Bapa ke dalam dunia menjadi dasar, menjadi fondasi, menjadi sumber, menjadi teladan dengan menjadi Son of God, anak Tuhan, dan anak manusia, Son of Man, di bumi ini. Jadi Bapa mengirim Yesus ke bumi. Yesus yang adalah firman yang tidak terbatas, memberikan diri masuk ke dalam dunia, masuk ke dalam dimensi waktu, ruang, dan materi, menjadi dasar, fondasi, sumber, menjadi cermin bagi kita di dalam menghidupi realitas surgawi, dalam dimensi surgawi yang adalah abadi atau eternal, dan dimensi alamiah secara bersamaan. Kita yang adalah Son of Man, anak manusia, setelah kita bersatu dengan Kristus, kita telah menjadi anaknya, Son of God juga, dan anak Tuhan ya. Sama seperti Kristus di bumi, kita pun demikian. Nah, kita lanjutkan ayat 2-nya. Nah, di ayat 2 ini, terjemahan Alkitab Indonesia pada umumnya tuh seperti terjemahan baru, TB, Alkitab yang terbuka, AYT, Alkitab Kabar Baik, dan lain-lain itu kebanyakan yang versi Indonesianya ini, kebanyakan salah menerjemahkan ayat 2 ini. Dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau yang versi IMB ini sudah betul ya, sudah tepat ya. Setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah diangkatnya, dan setiap ranting yang menghasilkan buah dibersihkannya supaya
menghasilkan lebih banyak buah. Nah, kalau kalau versi IMB ini kan pakai diangkatnya ya. Nah, kalau terjemahan The Passion Translation juga sama, pakai kata diangkatnya. Nah, kalau versi King James Version, Amplified Bible, itu memakai kata text away. Text away itu diambil. Gitu. Jadi bukan dipotong ya, kalau yang tidak berbuah. Jadi bahasa bahasa aslinya itu menggunakan aero. Nah, ini kata kerja yang memiliki beberapa makna. Makna yang pertama itu untuk membangkitkan, meninggikan, mengangkat, untuk mengambil kepada dirinya sendiri dan membawa apa yang telah diangkat, untuk menanggung apa yang telah diangkat, dibawa gitu ya. Nah, jadi dengan pengertian ini, kita bisa mengerti bahwa ranting yang tidak menghasilkan buah itu akan diangkat. Ranting yang layu berada di dekat tanah, tidak terekspos oleh sinar terang, tidak terpapar oleh sinar matahari dengan baik. Terang di sini berbicara soal kebenaran juga yang terangkum dalam pribadi Yesus. Ranting ini sedang tidak melihat realitasnya di dalam Kristus. Makanya dalam frase Yunaninya, ayat 2 ini bisa dibaca kayak seperti ini. Dia mengambil kepada dirinya sendiri. Jadi mengambil ranting itu kepada dirinya sendiri. Mendekatkan ranting itu kepada dirinya sendiri. Nah, dia tidak memotong ranting itu. Dia mengambil ranting itu kepada dirinya sendiri sebagai pengelola taman yang bijak dan penyayang untuk ranting tersebut bisa meningkat pertumbuhannya. Nah, baru untuk yang berbuah, kalau terjemahan IMB di sini dibersihkannya. Tapi kalau terjemahan Inggris, Amplified, King James, The Passion, itu yang berbuah dipotongnya. Nah, kalau ini kebalik ya, kalau yang versi TB itu yang nggak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkannya. Nah, ini sebenarnya dibersihkannya itu dipotong, istilah dipotong gitu, dibersihinnya. Nah, supaya menghasilkan lebih banyak buah lagi. Jadi masuk akal, yang berbuah baru dia potong untuk bisa berbuah lebih banyak lagi. Kalau tadi terjemahan baru, Alkitab yang terbuka, terbalik. Jadi kita perhatikannya di situ ranting yang tidak berbuah, dia pelihara, dia urus, dia jaga dengan baik. Begitu pula dengan yang berbuah, dia juga pelihara. Di dalam dia semua dipelihara dengan penuh perhatian. Itu mengapa kita bisa bersandar padanya. Dan mengenai pokok anggur, ternyata ini Bransis ya, rantingnya itu bisa dijadikan pokok anggur lagi. Makanya tadi dibersihkan segala macam ya bro ya, dipotong dan segala macam itu bisa dijadikan pokok anggur lagi, Bransis. Dengan cara dibersihkan, dipotong, lalu nanti rantingnya bisa dijadikan pokok anggur lagi. Nah, di sini kita bisa mendapatkan pengertian lagi bahwa Yesus, sang pokok anggur, dia yang sulung di antara kita, dapat mengubahkan kita, transfigurasi kita, yang ranting ini menjadi pokok anggur lagi, jadi Yesus lagi istilahnya. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 17, ini versi IMB, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan adalah kasih, siapa yang tinggal di dalam kasih, ia tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam dia. Dalam hal inilah kasih kita disempurnakan supaya kita memiliki keyakinan pada hari penghakiman, karena sebagaimana dia, demikian juga kita di dalam dunia ini. As he is, so are we in this world. Gitu ya, Brancis ya. Nah, lalu kita lanjutin lagi perumpamaan yang tadi di ayat 3-nya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Paulus dalam Efesus 5 ayat 26, dalam terjemahan Amplified, menyingkapkan bahwa agar dia menguduskan gereja, dibersihkannya lah dengan membasuh air oleh firman Tuhan, the word of God. Jadi menguduskan di sini artinya mengkhususkan, memisahkan,
dari pengaruh dunia dengan membasuhkan air, yaitu dengan firman Tuhan. Air yang murni. Firman Tuhan itu air yang murni, air kehidupan. Jadi tadi kita mendapatkan pengertian firman dalam unsur terang, ranting yang tidak berbuah diangkatnya supaya terpapar terang, yaitu kebenaran. Lalu kita mengetahui firman Tuhan dalam unsur air yang membersihkan kita juga. Nah, kita lanjut. Ayat 4-nya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula, kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak, karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apapun. Nah, kita tahu di dalam konteksnya di sini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya ya, Francis ya, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan untuk kita sekarang nih, yang sudah ada di dalam Kristus, pengertian untuk kita tuh apa sih sekarang? Pengertian untuk kita tuh apa sih sekarang? Nah, di sana Yesus bilang, kamulah ranting-rantingnya. Karena memang kita sudah bersatu dengan roh Kristus. Tapi apa maksud Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, padahal kita sudah bersatu dengannya menjadi ranting. Itu apa maksudnya? Nah, kita tahu Yesus berkata, sudah selesai, it is finished di kayu salib ya. Menyatakan pekerjaannya telah selesai, yaitu memperdamaikan manusia yang percaya kepadanya supaya beroleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu adalah mengenal Bapa dan mengenal Yesus selama-lamanya. Materi lalu aku ada jelaskan kenapa mengenal Dia dan udah memberikan ilustrasinya ya waktu lalu supaya kita lebih ngerti lagi. Nah, jadi di sini Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku." Dalam makna tinggallah di dalam aku itu adalah maknanya itu tinggallah di dalam perkataannya, di dalam firman-Nya, bertumbuh di dalam pengenalannya, bertumbuh dalam hubungan yang semakin percaya dengan Tuhan. Dengan kata lain, nikmatilah firman, nikmatilah kuasanya, nikmatilah kasih-Nya yang sudah dan terus-menerus mengubahkan kamu. Sama seperti murid-murid pada saat itu sehari-hari mereka mendengarkan perkataan Yesus. Bahkan setelah itu Yesus mengutus rohnya bersatu dengan mereka supaya tidak terpisahkan lagi dan selalu memiliki persekutuan yang manis yang justru lebih intim lagi. Jadi, hidupilah dan nikmatilah realitas ini dalam pengenalannya. Nah, materi lalu aku ada membahas prioritas atau yang utama di dalam kehidupan, yaitu bersekutu dengan mendengarkan perkataannya. Jadi prioritas yang utama di dalam kehidupan itu yaitu bersekutu dengannya, mendengarkan perkataannya, mengindahkan perkataannya, firman. Nah, entah itu di dalam pengenalan akan dia, atau di dalam tuntunannya, atau di dalam ajaran dan didikannya, di dalam pengetahuan, dan lain-lain. Karena di dalamnya kita bisa menemukan tujuan hidup kita, passion kita, talenta yang sudah dia berikan untuk kita, pribadi lepas pribadi. Passion kita yang mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Dia yang adalah sumber dari kita, sangat mengenal kita, bahkan sampai jumlah helai rambutmu, jumlah helai rambut kita, yang orang tua kita, atau kekasih kita, atau bahkan diri diri kita sendiri pun aja nggak tahu jumlahnya berapa. Dia tahu. Misalnya. Apa sih yang terjadi saat kita bersekutu dengannya? Apa sih yang terjadi saat kita sedang mendengarkan, merenungkan, menggali perkataannya? Ada dua proses utama yang kutemukan. Yang pertama tercatat pada Roma 12 ayat 2. Di
Di sini saya bacakan dulu versi The Passion. Berhentilah meniru hasrat atau keinginan dan pendapat-pendapat budaya di sekitarmu, tetapi biarkan Roh Kudus mentransformasi dirimu dari dalam melalui reformasi total dalam cara berpikirmu. Hal ini akan memberdayakanmu untuk memahami atau mengerti kehendak Tuhan sebagaimana kamu menjalani kehidupan yang indah, memuaskan, dan sempurna di matanya. Nah, ini versi IMB-nya. Janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim, kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, lalu yang kedua itu ada di Kolose 3 ayat 1-2 IMB. Karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di tempat Kristus berada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Nah, makanya untuk firman Tuhan pada khotbahnya di bukit, Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu kita bisa mendapat pengertiannya untuk kita yang sekarang, yang di dalam Kristus, yang telah bersatu dengan kerajaannya, yaitu carilah hal-hal yang di atas, maksudnya realitas surgawi. Kita gali dan semakin menyadari lagi hidup dalam kesatuan Kristus. Nah, next ini yang Kolose 3 yang terjemahan The Passion Translation bagus juga nih. Saya tampilkan ya. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitanmu juga. Inilah sebabnya kita perlu mendambakan semua yang di atas. Karena disitulah Kristus duduk di tahta sebagai tempat segala kekuasaan, kehormatan, dan otoritas. Ya, nikmatilah semua kekayaan alam surgawi dan penuhi pikiranmu dengan realitas surgawi dan bukan dengan gangguan alam alamiah atau materi. Jadi dengan memberikan diri kita datang kepadanya, memberikan diri kita diperbaharui pola pikir kita, cara pikir kita oleh Roh Kudus, transformasi dari dalam, membiarkan perkataannya, firman-Nya berakar di dalam hati kita. Sehingga kita berakar dan berfondasi di dalam perkataannya. Inilah ungkapan penyembahan kita yang sejati, itu menurut Roma 12 ayat 1-2. Sadarilah bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Waktunya selalu sempurna. Kita ada di dalam pikirannya, Francis. Dia sangat peduli dengan kita. Dia tahu kamu sedang dalam musim apa. Nah, dan kita sadarilah semua yang kita butuhkan tuh sudah tersedia di dalam Dia. Nah, waktu saat kita mendengarkan perkataan Tuhan, mau itu membaca Alkitab atau mendengarkan firman, kita sedang menyimpan perkataan Tuhan di hati kita. Seperti harta karun yang sangat berharga. Waktu kita merenungkan perkataannya, kita sedang mengambil harta tersebut yang disebutkan dalam Lukas 6. Kita mengeluarkan yang baik dari perbenaran hatinya yang baik. Karena kita sudah menyimpan perkataan Tuhan di hati kita. Jadi, Tuhan Yesus berkata juga itu di Matius 6, ayat 19-22, jangan terus-menerus menimbun harta duniawi yang dapat dicuri oleh pencuri, kekayaan materi pada akhirnya akan berkarat, membusuk, dan kehilangan nilainya. Sebaliknya, simpanlah harta surgawi yang tidak dapat dicuri dan tidak akan berkarat, membusuk, atau kehilangan nilainya. Sebab hatimu akan selalu mengejar apa yang kamu hargai sebagai hartamu. Mata rohmu membiarkan cahaya wahyu masuk ke dalam dirimu. Jika hatimu tidak berkabut, terang akan membanjirimu. Ini versi yang The Passion. Di sini harta surgawi itu bukan melakukan kebaikan ya, Bro Ensis ya. Nah, di sini simpanlah firman. Carilah atau pikirkanlah pikiran yang di atas dari firman yang sifatnya adalah kekal,
selamanya. Yang bila mana sudah tersimpan di hati kita, tidak akan bisa dicuri. Dan firman-Nya itu kan dikatakan tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia. Sifatnya kekal. Nah, ayat 21 ini, di mana hatimu berada, di situ juga hartamu berada. Kalau kita bisa melihat dan menyadari bahwa firman Tuhan itulah yang paling berharga, dan harta karun itu, kita akan mengejar itu. Baliknya jika orang memandang uang sebagai harta, atau posisi atau jabatan pada profesinya, dan lain-lain, Brancis, pokoknya yang sifatnya nggak kekal, pasti mempengaruhi prioritas bagaimana dia menjalani kehidupannya. Dan orang tersebut sama seperti menjaring angin. Sia-siaan ya, Brancis ya. Nah, ayat 22 tadi, jadi jika kabut pikiranmu sendiri, jadi mata rohmu membiarkan cahaya wahyu masuk ke dalam dirimu. Jika hatimu tidak berkabut, nah kabut di sini itu adalah kabut pikiranmu sendiri, kabut kehendakmu sendiri, kabut ambisimu sendiri yang tidak dari roh. Nah, itu tidak yang tidak ada di dalam hati kita. Kalau itu tidak ada semua di dalam hati kita, kalau itu tidak ada, nah itu terang yang adalah kebenaran akan membanjiri mata hati kita dan membuat kita terbebas dari kebohongan dan bisa melihat realitas surgawi di dalam kesatuan Kristus. Nah, ini pekerjaan roh di dalam kita. Jadi, dua proses utama yang kita alami adalah pembaharuan budi, seperti yang dikatakan Roma 12 tadi. Pola pikir, perubahan pola pikir, dan cara pikir sesuai dengan pikiran Kristus. Nah, lalu yang kedua, kesadaran kita semakin tajam mengarah kepada Kristus, Christ consciousness. Nah, Kolose 3 ini menyatakan kesadaran yang berpusat pada Kristus, kesadaran akan realitasnya. Dengan ini kita berjalan dari iman, anugerah kepada anugerah, kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Di satu sisi, pola pikir jiwa kita semakin serupa dengan pikiran Kristus melalui impartasi Roh Kudus di dalam kita. Di satu sisi juga kita terimpartasi terus 7 roh Tuhan yang kemarin sempat aku bahas itu. Yang roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, atau kekaguman, roh kaguman dan hormat kepada Tuhan. Nah, hidup di dalam hubungan relationship dengan bersekutu, fellowship kepada Tuhan, kepadanya, karena dialah sumber segala yang baik. Dialah sumber segala yang kita butuhkan, Brancis. Sama seperti seorang istri yang memulai hubungan baru dalam pernikahan dengan seorang suami, dengan suaminya, mereka menjadi satu tubuh. Dan di dalam kehidupan mereka, mereka terus-menerus menikmati hubungan tersebut dengan bersekutu, bukan? Atau hidup sendiri-sendiri lagi. Nih, pasangan suami istri ini atau hidup sendiri-sendiri lagi sih? Seakan-akan mereka tidak menjadi satu. Nah, dikatakan tadi kita tidak bisa menghasilkan buah terlepas dari dirinya. Maksudnya tuh tanpa dia kita tidak bisa berbuah. Bahkan Yesus berkata, tanpa dia kita tidak dapat melakukan apapun. Maka dari itu kalau kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, dengannya, pasti dengan natural atau dengan sendirinya kita akan selalu berbuah pada musimnya. Itu seperti yang dikatakan Mazmur 1. Ini yuk kita baca sebentar Mazmur 1, ini versi The Passion, saya bacakan. Betapa senangnya orang yang mengikuti jalan Tuhan. Dia tidak akan berjalan sejalan dengan orang jahat, dan tidak ikut serta dalam jalan orang berdosa. Juga tidak ditemukan duduk bersama dengan penyemooh. Passion atau semangatnya adalah untuk tetap setia pada perkataan atau firman Tuhan. Bermeditasi siang dan malam pada pewahyuan yang adalah terang kebenaran. Ia akan berdiri teguh seperti pohon yang tumbuh subur ditanam oleh rancangan Tuhan, berakar dalam di tepi aliran sungai kebahagiaan.
menghasilkan buah pada setiap musim kehidupan. Dia tidak pernah kering, tidak pernah jatuh, selalu diberkati, selalu makmur. Nah, inilah realitas kita, Bro and Sis, dalam hidup bersekutu dengan Tuhan, dengan firman-Nya, membaca, mendengarkan, merenung, atau meditasi perkataannya. Nah, kita lanjut lagi pada pokok anggur yang tadi, di ayat 6-nya. Jika seseorang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti bagaikan ranting itu dan menjadi kering. Mereka mengumpulkannya dan mencampakkannya ke dalam api, lalu dibakar. Nah, ayat ini tuh secara personal aku melihat banyak dipakai atau diterjemahkan di luar dari konteks. Dipakai untuk menunjukkan adanya neraka, api neraka, itu yang membakar ranting-ranting ini. Nah, tetapi aku secara pribadi mendapatkan pengertian yang berbeda. Ini kita sudah perhatikan dari awal, Yesus berbicara menggunakan perumpamaan satu pertama. Dan ini Yesus sedang berbicara ke murid-muridnya. Aku bisa melihat ini serupa seperti pada saat Yesus berkata di Matius 5 ayat 13, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Nah, ini kita juga bisa gali, apa sih maksud Tuhan? Tuhan Yesus berbicara seperti ini. Nah, di sini aku mendapatkan pengertian bahwa sebagai garam yang murni, Francis, sebagai anak Tuhan yang mengalami terus-menerus persekutuan dengan firman-Nya, dan tidak mengadopsi pola pikir dunia, seperti yang dikatakan Roma 12 ayat 2 tadi, itu tidak bisa hilang rasa asinnya. Jadi garam yang tidak murni, ini bisa melambangkan masih mengambil nilai-nilai prinsip pola pikir dunia. Jadi ternyata garam itu nggak bisa kehilangan rasa asinnya. Kalau kalau garam itu murni ya. Kalau garam yang tidak murni itu ada campurannya istilahnya, tidak murni, itu bisa kehilangan efektivitasnya, rasanya, rasa efektivitasnya. Nah, makanya kalau misalnya kita renungkan, kalau misalnya kalau kita jadi garam yang tidak murni, artinya mengadopsi pola pikir dunia, sistem dunia, seperti yang dikatakan Roma 12 ayat 2, itu dikatakan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, itu pada zaman itu, garam yang kehilangan rasa atau efektivitasnya itu digunakan untuk keamanan dan membuka jalan. Kalau ada yang jalanan yang beres, bersalju, itu garam itu bisa dipakai. Caranya itu dengan menebarkan atau menaburkan ke jalan tersebut. Nah, untuk pendaki atau pejalan kaki. Jadi makanya diinjak itu istilahnya. Diinjak, garamnya itu diinjak. Karena emang untuk itu. Dikatakan kan selain dibuang dan diinjak orang. Sama halnya dengan ini, ranting yang dicampakkan ke dalam api ini juga tetap berguna, bukan? Menjadi bahan untuk bakar-bakaran api. Nah, perhatikan di sini ranting dan garam itu menjadi full potensial, menjadi potensi yang sebenarnya, potensi yang sepenuh-penuhnya menjadi efektif bila memiliki persekutuan dengan firman-Nya. Kalau tidak hidup di dalam persekutuan firman-Nya, akan seperti ranting itu atau garam tadi yang tidak penuh potensinya, tidak menjadi efektif. Ingat aku di awal-awal membagikan kalau kita tuh sudah ada di dalam Kristus. Kita sekarang hidup di dua dimensi, alam surgawi dan alam alamiah. Dan aku mau membawa kesadaran ini, supaya tidak salah mengerti. Jadi keselamatan kekal itu sudah sempurna. Keselamatan kekal itu sudah sempurna dan selesai pada saat kita percaya Tuhan Yesus dan Roh Kristus bersatu dengan kita. Pada saat kita pertama kali memutuskan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan rohnya, itu rohnya masuk dalam kita dan rohnya itu sudah sempurna secara roh. Jadi kita sudah sempurna secara roh. Namun pola pikir kita, cara berpikir kita, kesadaran jiwa kita kan nggak Tuhan hapus gitu ya dalam sekejap.
lalu rewrite gitu, ditulis ulang gitu, seperti robot atau komputer. Nggak gitu kan, Francis? Nah, karena itu dalam persekutuan dengannya, jiwa kita semakin makmur, mengikuti realitas alam surgawi kita, mengikuti gambarannya. Kita menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita sendiri. Kita menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan kita di dalam Dia, seiring kita bergaul dengannya, kehidupan kita tuh diubahkan dari dalam, mengalami transfigurasi. Kita kaget sendiri, kita menyaksikan sendiri di dalam kehidupan kita sendiri, pekerjaan Tuhan itu, seberapa dahsyatnya Dia, gitu loh. Itulah saat kita menjadi saksi Kristus. Itulah esensinya, menjadi saksi Kristus. Dan biasanya yang paling bisa melihat itu orang terdekat kita juga. Nah, ini semua karena dirinya, Francis. Ini semua karena dia menyatakan dirinya secara pribadi kepada kita masing-masing. Bukan karena kita hanya memberi diri kita bergaul dengannya, memberikan dia waktu. Nah, kita lanjut pada ayat 7-nya. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan, dan hal itu akan terjadi padamu. Nah, di sini jelas banget, esensi Tuhan berkata, tinggal di dalam dia, esensinya tuh, dia lagi ngomong tinggal di dalam perkataannya, di dalam firmannya. Dan tadi kita telah menyimpan perkataan-perkataannya di hati kita, dengan meditasi firman atau merenungkan firman, dan firman itu tinggal di dalam kita. Mintalah apa saja yang diinginkan, dan hal itu akan terjadi padamu. Nah, Roma 12 ayat 2 tadi mengatakan, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi kalau firman di dalam kita itu memampukan kita mengenali kehendak Tuhan, tadi ya, Roma 12 ayat 2, Roma 12 ayat 2 mengatakan agar kamu dapat mengenal kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi kalau firman di dalam kita itu memampukan kita mengenali kehendak Tuhan, nah lalu pertanyaannya begini, Francis. Kalau firman di dalam kita dapat mengenal dan mengerti kehendak Tuhan, dan kehendak kita menjadi selaras dengan Tuhan, lalu kita berdoa, pasti terjadi nggak sih? Iya, makanya Yesus sangat tegas dengan berani mengatakan hal ini. Nah, jadi mengenai pokok anggur ini, kita bisa mengerti bahwa sebagai ranting-ranting pokok anggur, kita sangat bergantung pada Dia. Dalam hal ini, ayat 8 berkata, dalam hal ini, inilah Bapakku dimuliakan, yaitu ketika kamu berbuah banyak, maka kamu adalah murid-muridku. Nah, jadi kita udah baca nih perumpamaan pokok anggur sampai ayat 8 ini. Jadi kalau pokok anggur ini, kita bisa mengerti bahwa sebagai ranting-ranting pokok anggur, kita sangat bergantung pada Dia. Kita menyerap air dan nutrisi daripadanya, dari Dia juga. Air yang adalah lambang dari perkataan Tuhan, kita serap, dan segala nutrisi-nutrisinya kita serap. Lalu pada musimnya pasti akan berbuah, dan berbuahnya buah anggur. Sama seperti di pernikahan Kana, mujizat pertama yang dilakukan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Nah, firman Tuhan yang kita baca, yang adalah air, akan diberi nafas oleh Roh Kudus menjadi anggur. Sama seperti Roh Tuhan memberi nafas kepada semua makhluk, istilahnya, dan makhluk itu menjadi hidup, firman itu juga diberi nafas oleh Roh Tuhan menjadi firman yang hidup, menjadi rema untuk kita, menjadi anggur, yaitu pengertian, pewahyuan yang menjadikan firman itu benar-benar hidup. Dan kehidupan ini bisa dicicipi orang sekitar kita, sama seperti pada saat pemimpin pesta pernikahan di Kana, itu dia mencicipi anggur yang dari Yesus. Anggur dengan kualitas terbaik katanya, menjadi kesukaan
menjadi dampak, menjadi kesukacita di sekitarnya. Nah, jadi jadi upacara sukacita istilahnya. Bro and sis, kita pun demikian ya bro and sis ya, menjadi dampak kesukaan, sukacita, dan menjadi pesta bagi orang-orang di sekitar kita. By the way, anggur juga melambangkan Roh Kudus, bro and sis, selain darah Yesus. Dan mengenai terang, yang membantu fotosintesis pokok anggur ini mempunyai mekanisme merambat, bersandar, mengikuti strukturnya ke arah terang, sehingga lebih lagi terpapar sinar. Ini saya baca. Jadi pokok anggur ini mempunyai mekanisme karena merambat ya. Dia itu bersandar mengikuti strukturnya dan itu mengarahnya ke arah terang merambatnya. Nah, sehingga lebih lagi terpapar sinar atau terang. Nah, terang ini berbicara soal kebenaran. Kita semakin melihat terang, kita ke arah Kristus, kita semakin ke arah terang, ke arah semakin terpapar terang Tuhan. Jiwa kita akan semakin terbebaskan. Karena di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata, "Jika kamu diam atau tetap di dalam perkataanku, kamu sungguh muridku. Kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The truth will set you free." Nah, jadi semoga jelas ya, Brancis, kita semakin menyadari bahwa semuanya dari Dia, sumber dari segala yang baik. Semua nutrisi yang kita butuhkan, Dia alirkan melalui rohnya yang ada di dalam kita, yang udah bersatu dengan kita. Kita hanya datang kepadanya, kita hanya bergaul dengannya. Nah, kita datang dan saksikan sendiri sumber pengharapan kita bekerja di dalam kita dan melalui kita. Nah, aku akan tutup dengan sedikit kelanjutan ayat pokok anggur yang tadi. Ini versi The Passion-nya yang sekarang yang sudah aku terjemahkan untuk ayat selanjutnya. Ya, ini seharusnya versi The Passion Translation, tapi saya belum ubah IMB itu. Nah, saya bacakan, "Aku mengasihi kamu masing-masing dengan kasih yang sama, seperti kasih Bapa kepadaku. Aku mengasihi kamu masing-masing dengan kasih yang sama, seperti kasih Bapa kepadaku. Kamu harus terus-menerus membiarkan kasihku menutrisi hatimu. You must continually let my love nourish your hearts. Jika kamu menyimpan perkataan-perkataanku, kamu akan hidup dalam kasihku, sama seperti aku telah menyimpan perkataan Bapakku, karena aku terus-menerus dipelihara dan dikuatkan oleh kasihnya." Tuhan Yesus juga ya. Maksudku, memberitahukan hal-hal ini kepadamu adalah agar sukacita yang aku alami memenuhi hatimu dengan kegembiraan yang meluap-luap. Nah, di sini jelas ayat 10-nya ini kata menyimpan di sini, menyimpan perkataan, menyimpannya ini di sini bahasa aslinya itu menggunakan tereo, bahasa aslinya. Itu punya maknanya itu untuk memperhatikan dengan hati-hati, untuk menjaga, untuk mengamati. Nah, kalau aku bayangkan nih, ilustrasinya tuh sama seperti mungkin penjaga, kalau saya bayangkan tuh seperti penjaga benda-benda ancient atau kuno di museum gitu. Nah, itu tuh penjaga tersebut ya pasti hati-hati banget ya menjaganya. Itu preserve. Jadi di preserve gitu ya. Disimpan dengan sangat hati-hati, dibawa dengan sangat hati-hati juga. Dipresentasikan ke orang juga dengan sangat hati-hati karena sangat berharga. Nah, kita di sini belajar bagaimana kita menjadi terang
garam, berbuah, dan berbuah, itu tuh semua hasil, karena semua hasil bersekutu dengannya. Karena iman yang kita terima saat bersekutu dengannya, kita mendapatkan pengertian yang baru, penglihatan dan sudut pandang yang baru, yang sesuai dengan realitas kita di dalam Kristus, dan kesadaran kepada Kristus. Nah, semua yang baik ini dan yang mulia ini datangnya dari Dia, bukan dari usaha kita sendiri, Brancis. Jadi, semoga memberkati, Brancis. Ini firman-Nya yang aku sampaikan, yang aku bisa sharingkan pada materi kali ini. Tuhan Yesus memberkati.